nama saya Dinda Fitriana. Saya dari mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Mesin Caritas. Pada hari ini saya akan melakukan pengkajian transkultural. Apakah Mbaknya bersedia? Iya, bersedia. Ya. Baik, kalau boleh tahu nama lengkap Mbak siapa ya? Wira Marlinta Ningsi. Wira Marlinta Ningsi. Biasa dipanggil siapa Mbak? Kiwir. Kiwir, ya. Terus nama keluarganya siapa Mbak? Anesman Marnanda dan Ayu Veronica. Anesma Fernanda Marnanda. Ayu Veronica. Iya. Alamatnya di mana Mbak? Di Mentawai. Oh, jauh ya Mbak ya? Jauh. Di Mentawai di mananya Mbak? Di Desa Mara. Oh, di Desa Mara. Heeh. Udah berapa lama Mbak tinggal di Desa Mara? Sudah 20 tahun sejak saya lahir. Oh, udah penduduk asli sana berarti ya Mbak ya? Iya. Orang tua asli dari sana. Oh iya. Tempat tanggal lahirnya berapa Mbak? 13 Juni 2000. 13 Juni 2000 di Mentawai ya? Iya. Di Mentawai. Oke Mbak, kalau boleh tahu kegiatan Mbaknya sekarang apa ya? Atau Kuliah. mahasiswa? Oh, mahasiswa kuliah ya? Mahasiswi. Terus kalau sehari-hari tuh biasanya ngabisin waktunya apa? Biasanya kalau saya lagi bosan di rumah jogging. Oh, jogging. Itu tuh minimal seminggu 3 kali jogging. Oh, penting ya kesehatan berarti Iya, Mbaknya. Pola olahraganya baik. Terus selama kuliah di Palembang itu alat transportasi yang Mbak gunakan apa? Gojek. Oh, Gojek ya. Gojek. Iya Mbak. Kenapa Mbak nggak bawa motor sendiri Mbak? Karena saya nggak punya motor. Iya, ngambil yang cepet aja ya Mbak ya. Iya aja. Terus kalau bahasa yang digunakan sehari-hari itu bahasa apa? Kalau sekarang kan lagi di Palembang ya Mbak, lagi kuliah di Palembang, bahasa Mentawai. Tapi kalau ada orang yang sama-sama dari Mentawai pakai bahasa Mentawai. Tapi kalau di Palembang sini bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Palembang juga. Oh, di Palembang berarti banyak ya orang Mentawai juga ya Mbak? Ada. Kalau bahasa Indonesia? Kadang jarang dipakai, jarang sih. Nah, terus alat yang biasa untuk digunakan Mbak belajar itu apa ya Mbak ya? Buku, laptop, kadang bisa juga dari TV, lihat informasi-informasi. Dari itulah Mbak, dari situ. Oh iya. Terus kalau menurut Mbak persepsi terhadap teknologi kesehatan itu bagaimana? Ya kalau menurut saya teknologi kesehatan yang pengalaman saya Mbak cukup baik dan ketika saya sakit berobat ke puskesmas dilayani dengan baik. Nah, berarti ada perkembangan gitu Mbak. Cukup baik lah Mbak. Ya baik ya. Terus kemudian respon Mbak terhadap teknologi kesehatan itu bagaimana? Kalau respon saya terhadap kesehatan itu saya terima tentang argumen-argumen tentang kesehatan, kan mengajarkan banyak pola hidup sehat ya Mbak. Jadi saya terima itu baik juga untuk kesehatan saya. Ada juga beberapa informasi yang saya dapat, konsumsi makanan banyak serat, bergizi lah pokoknya. Baik sih kalau untuk itu Mbak. Terus agama Mbak kalau boleh tahu apa ya? Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan ya. Nah, kalau menurut keyakinan yang dianut oleh Mbak itu apa keyakinan yang lebih dalamnya menurut kalau agama Kristen itu tiap minggu ada ibadah raya. Nah, kalau untuk tiap harinya biasanya saya ada doa jam 7 malam, kadang pagi itu ada saat teduh. Baik Mbak, kalau pandangan Mbak terhadap sakit itu apa ya, tentang sakit? Kalau menurut saya sakit itu tuh merupakan kondisi yang tidak mengenakan ya Mbak. Sakit artinya kita badan nggak sehat, lesu, makan pun nggak nafsu seperti itu Mbak. Melakukan kegiatan juga nggak ini ya. Nggak enak rasanya. Terus apa yang biasa
Mbak lakukan atau dan keluarga kalau untuk mengatasi sakit kalau lagi sakit? Biasanya kalau saya sakit sebelum dibawa ke puskesmas saya misalnya demam ya Mbak, saya dikompres. Kalau enggak tuh dikasih ini nah Mbak, apa namanya tuh, kalau dari budaya saya, dari budaya Mentawai kan Mbak, biasa dipakai ada daun-daunan itu ditempel. Tujuannya itu untuk menurunkan panas. Cuman aku enggak tahu nama daunnya itu Mbak. Oh iya, berarti itu dari tradisi budaya Mentawai ya? Iya. Oh, oke. Kalau menurut Mbak, falsafah hidup Mbak itu apa ya? Falsafah hidup saya itu biasanya saya menganut budaya Mentawai. Cuman karena saya sudah kuliah jadi ada beberapa yang kayak menyimpang gitu. Biasa kan di tempat saya kalau sakit ada memang beberapa orang berobat ke dukun, cuman saya tidak berani, takut, karena kan kita sudah berpendidikan, sudah tahu. Nah, aturannya kita harus berobat ke puskesmas. Cuman keluarga saya tidak pernah seperti itu, tidak pernah berobat ke dukun. Kurang percaya ya Mbak? Lebih dominannya itu menggunakan obat tradisional yang kayak obat-obat dari inilah, pokoknya jangan ke dukun. Oke. Baik. Apakah jarak antara Mbak sama misalnya sama temen Mbak nih, itu kira-kira jaraknya berapa meter ya Mbak? Kira-kira seperti inilah Mbak. Seperti ini. Dekat berarti ya? Dekat. Dengan keluarga juga seperti ini? Iya, dekat. Oh, dekat. Oke. Kadang juga bermain juga sama orang tua bermain. Oh iya. Berarti dekat sama orang tua ya? Iya, dekat banget Mbak, apalagi sama papa. Baik Mbak, selanjutnya kalau menurut Mbak pengertian budaya itu apa ya? Budaya sama budaya Mbak yang Mbak anut. Kalau menurut saya budaya itu tuh penting banget ya Mbak. Menurut saya penting karena itu tuh merupakan suatu identitas kita. Misalnya saya berasal dari Mentawai. Nah, kebudayaan yang saya anut itu sebagai identitas saya, artinya Mbak. Budaya saya biasa kalau saya ketemu dengan sama-sama orang Mentawai, biasanya ngobrol seperti ini, Ana Leuita, seperti itu. Artinya apa kabar? Apa kabar? Itulah kebudayaan Mentawai Mbak. Penting banget Mbak. Penting ya. Karena menggambarkan identitas kita. Terus kemudian arti penting budaya yang dimiliki klien itu apa? Itu penting banget Mbak, penting banget, pokoknya penting lah Mbak. Intinya penting ya. Oke, baik. Selanjutnya pandangan hidup Mbak yang berhubungan dengan sakit itu apa? Kalau pandangan hidup saya tentang sakit itu tuh gimana ya Mbak ngejelasinnya? Sakit itu kondisi yang tidak mengenakan buat saya nggak mau sakit, untuk itu saya rajin olahraga gitu Mbak. Nggak enak sakit itu Mbak. Iyalah, karena nggak bisa ngelakuin aktivitas seperti biasa juga kan. Terus kalau menurut Mbak, kalau tentang sehat itu apa pandangan? Kalau sehat itu menurut saya ya kita bebas dari penyakit, artinya badan kita bugar, kita suka olahraga, melakukan ini senang, moodnya bagus, pokoknya bebas dari segala penyakit. Sistem imunnya bagus. Sukunya suku Mentawai ya? Rasnya apa Mbak? Sawo matang. Sawo matang, sekeluarga sama saya kan? Iya. Oke. Baik Mbak, selanjutnya tingkat pendidikan terakhir Mbak apa ya? SMA ya? SMA, sekarang masih memperjuangkan S1. Semangat berarti ya? Iya Mbak. Oke Mbak, apakah Mbak dan keluarga Mbak sering mengalami jenis penyakit yang sering diderita apa sih, misalnya? Kalau biasanya sih ini Mbak, demam biasanya. Puji Tuhan lah keluarga sehat-sehat semua, kalaupun sakit tidak parah-parah banget, palingan demam. Ya. Berarti tidak ada gejala penyakit yang berat ya, maaf seperti MA atau apa itu nggak ada ya. Kemudian apa yang Mbak lakukan dan keluarga Mbak lakukan jika mengalami
jatuh sakit itu apa yang biasa Oh, kalian yang lakukan? pertama kali biasanya aku pernah Mbak sakit perut dikasih ini kunyit, dituang air panas, kunyitnya dicuci iris-iris, diseduh sih minum. Oh, airnya diminum kan? Airnya. Oke. Kalau untuk demam sih dikompres, kalau misalnya demamnya belum turun dibawa ke puskesmas. Baru ke puskesmas ya. Apa yang klien harapkan, apa yang Mbak harapkan dan keluarga harapkan tentang petugas kesehatan di rumah sakit atau di puskesmas? Oh, yang kami harapkan sih ketika kami berobat, saya berobat atau keluarga saya berobat, dilayani dengan baik. Perawatnya ramah, dikasih pertolongan dengan baik, seperti itu. Dan kami harap pun yang berobat ini bisa cepat sembuh. Terus yang terakhir itu persepsi Mbak dan keluarga itu tentang dunia pendidikan itu bagaimana Mbak? Oh, itu penting sekali Mbak. Penting. Penting sekali. Makanya karena kita perlu pendidikan, kita sekolah untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, mengetahui apa yang tidak ketahui, seperti itu Mbak. Berarti pendidikan sangat penting ya. Ada kan sebagian orang menganggap pendidikan tidak terlalu penting ya. Tapi untuk keluarga saya perlu sangat penting untuk membentuk karakter kita juga. Iya benar. Oke, baiklah Mbak, pengkajian dari Proskulturalnya itu sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya pada hari ini. Saya mohon permisi dan terima kasih Mbak. Iya, sama-sama.